Keadaan akhir zaman atau penggenapan firman. Ada 3 hal penggenapan firman yang dibagikan pada minggu kemarin, yaitu pertama, di mana gereja tetap harus punya persekutuan terus dengan Tuhan, atau kata lain tetap mau beribadah terus, beribadah apapun yang terjadi, karena akan ada masa pengangkatan. Tetapi kalau pada penggenapan firman yang kedua, di mana penyakit sampar ini akan berlalu seperti disampaikan oleh Dr. Lukas, bahwa kita harus diam di rumah dan kita tetap beribadah, bangun mesbah, bangun hidup kita, karena amarah itu akan berlalu. Tuhan akan keluar untuk melakukan hal yang luar biasa. Dan hal yang ketiga, bahwa membuktikan supaya kita ada kebersamaan. Dengan terjadi ini, bahwa suami istri berkumpul, orang tua anak berkumpul, negara-negara yang sementara perang itu damai. Itu sebabnya ada hal-hal yang baru di dalam yang sementara terjadi. Hari ini kita tidak bahas lagi, karena mulai hari ini Tuhan inginkan berbicara bahwa coba kamu renungkan, baik di media sosial, baik di khotbah, yang selalu muncul, yang selalu disampaikan bukan Yesus, bukan aku lagi, tapi COVID-19 atau Corona. Jadi mulai hari ini Tuhan berbicara, jangan ungkit lagi itu. Malah engkau harus sampaikan kepada dunia, harus sampaikan bahwa kehebatan saya lebih hebat dari COVID-19. Kehebatan saya lebih hebat dari Corona ini. Itu sebabnya mulai hari ini saya tidak akan bahas lagi tentang itu, karena itu akan jadi perdebatan yang sangat luar biasa di media sosial. Bahkan hamba-hamba Tuhan mulai berdebat dengan keadaan yang seperti ini. Oke, kita akan baca firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke Markus pasalnya yang ke-8. Berpegang kepada firman Allah sekalipun dimakan oleh singa. Akhirnya Markus ini keluar untuk menuliskan kitab ini yang namanya kitab Markus. Oke, kita akan baca 2 tokoh Alkitab yang pernah gagal, yaitu pertama Markus, kedua Petrus. Nah, orang itu pertama Petrus, sekalipun murid-murid teman-teman yang lain meninggalkan engkau Yesus, aku tidak. Sekalipun mereka meninggalkanmu, aku tetap tidak, bahkan nyawaku kuberi kepadamu. Tetapi ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di bait Allah itu, maka Petrus menyangkal Yesus juga hari itu. Itu sebabnya Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Oke, dalam Markus pasal 28 ayat 27, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Lihat, saya akan memberikan judul khotbah hari ini adalah siapakah Yesus itu, bukan siapakah COVID-19. Orang-orang sekarang lagi membuat COVID-19 ini adalah menjadi viral. Viral itu kan diambil dari kata virus, menyebar, disebarkan. Mereka pikir COVID-19 atau Corona ini lebih berkuasa daripada Yesus. 3 hari yang lalu Tuhan berbicara, Roh Kudus ingatkan kepada saya bahwa jangan bicara lagi tentang itu. Bicaralah tentang Yesus, tentang aku yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Haleluya.
Tetapi hari ini saya mau sampaikan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen yang menganggap Yesus itu sebagai Mesias yang secara lahiriah, Mesias yang akan berkuasa di bumi selama-lamanya. Seperti Petrus. Petrus kalau di dalam Matius pasal 16, di sana dia bilang begini, bukan engkau, bukan manusia yang memberikan konfirmasi atau petunjuk atau pemberitahuan dalam hidupmu, tetapi Allah sendiri. Tetapi itu cuma karena pemikiran Petrus untuk mengatakan atau mengakui Yesus itu sebagai Mesias yang ada di bumi untuk hidup selama-lamanya ada di bumi. Nanti kita baca seterusnya. Petrus pernah gagal, Markus pernah gagal, tetapi ketika mereka tetap mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka satu kegagalan tidak menjadi satu ukuran untuk berhenti untuk cinta Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara, siapakah Yesus itu? Yesus bukan cuma Mesias yang ada di bumi, Mesias yang hanya berkuasa hanya di bumi saja. Lihat sekarang ketika terjadi sesuatu yang dahsyat di muka bumi, saya baca dalam Lukas, murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda-tanda itu? Apakah tanda-tanda ketika kedatanganmu akan datang? Yesus berkata akan terjadi peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, ada gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, ada kelaparan yang dahsyat, dan ada penyakit sampar. Tetapi Alkitab bilang penyakit sampar, kelaparan, peperangan, gempa bumi itu baru awal penderitaan, itu belum kesudahan penderitaan. Itu sebabnya saya tidak berbicara lagi dengan COVID-19, karena ini adalah awal penderitaan di mana Tuhan memulihkan gereja, di mana Tuhan memulihkan, menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus bukan cuma Mesias di bumi. Lihat orang-orang yang mulai bilang Yesus Mesias ada di bumi, langsung ketakutan. Pakai hikmat, bro. Iya kan? Kalau engkau tahu engkau punya Mesias di surga, Yesus itu bukan cuma Mesias di bumi, tapi Mesias di surga, engkau tidak akan bilang pakai hikmat. Hikmat bodoh kalau orang mau beribadah. Hikmat bodoh kita mau pergi untuk menyampaikan firman. Seperti Petrus. Lihat ayat 30. Dia bilang begini, 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Perhatikan, kalau kita mau beribadah, kita mau berkumpul, nanti kita akan menyebarkan semuanya itu. Kalau kita ini baru awal penderitaan, Alkitab bilang baru awal penderitaan. Tetapi ada orang-orang seperti Petrus yang menganggap Yesus itu sebagai Mesias di bumi. Ayat 32. Lihat, Petrus bilang begini, hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Lihat saudara, ada 2 tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang menjadi penasehat Tuhan. Petrus adalah salah satu penasehat Tuhan yang mengatakan, Yesus jangan, biar hal itu jangan terjadi, karena engkau Mesias di bumi. Musa juga pernah jadi penasehat Tuhan, tapi bukan penasehat surga. Waktu dia membinasakan bangsa Israel karena tegar tengkuk atau keras kepala bangsa itu, Musa bilang begini, Tuhan, apa yang mau dikatakan orang Mesir? Apa mereka mau bilang? Kalau engkau membawa mereka tidak sanggup kepada tanah perjanjian, engkau cuma mengeluarkan mereka dari Mesir untuk bunuh di padang gurun. Itu berbicara manusia hidup selama-lamanya di bumi. Kalau ada hamba-hamba Tuhan berdoa, kami tengking, kami tolak COVID-19, kami tolak Corona, itu adalah orang-orang yang tinggal di bumi. Biarkan itu terjadi, karena itu adalah awal penderitaan bagi manusia, di mana umat Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya tidak pernah doa bahwa COVID-19 dalam nama Yesus engkau berhenti. Yang doa itu ya silakan, itu tidak salah. Itu pemahaman seperti waktu Yesus menghardik danau angin yang kencang, gelombang,
Dia bilang diam dan tenang. Bisa engkau lakukan itu. Karena Alkitab bilang ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus buat. Bahkan lebih. Kata lebih bukan kita melebihi Tuhan. Bukan. Kata lebih yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal 12 itu. Kata lebih bahwa apa yang belum Yesus buat di dunia ini, itu yang kita lakukan. Bukan Yesus tidak mampu untuk lakukan hal yang sedemikian. Bukan. Tetapi apa yang belum Yesus lakukan, apa yang belum Yesus kerjakan, itu yang dikerjakan oleh gereja Tuhan supaya nama Allah dipermuliakan. Dalam Markus pasal 9, pasal 13 ayat 9, engkau akan diserahkan kepada pemuka agama dan dipukul. Ketika engkau beribadah, akan ditangkap di negara lain dan dipukul. Alkitab bilang apa? Itu sudah Tuhan tulis. Tetapi mereka begitu antusias. Mereka bukan jadi pesimis, tetapi mereka menjadi optimis untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan. Karena genap firman nanti itu. Kalau kita cuma tinggal di rumah, tidak akan genap firman dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan bagi gereja, bagi saya, untuk menggenapi firman, tetap lakukan apa yang sudah aku tetapkan dalam hidupmu, supaya firmanku genap dalam hidupmu. Lihat, sementara ibadah dihantam. Itu sebabnya banyak status begini. Yang mati cuma berapa ribu, yang sakit cuma berapa ratus, yang sembuh demikian. Tapi yang paling banyak bangka pantah, dapat pukul. Ya kan? Kalau di negara-negara lain itu sudah berlaku. Karena keluar, bahkan mereka mengambil lebih ekstrim lagi, tembak di tempat. Iya, tapi itu harus terjadi. Karena Markus 13 ayat 9 bilang, engkau akan disesah, engkau akan dipukul demi namaku, supaya menjadi satu kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kesaksiannya? Membuktikan kepada dunia, sekalipun kita mau ditembak, kita tetap cinta Yesus. Amin. Sama tahun 60 Masehi, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus ditangkap. Orang-orang Kristen yang beribadah kepada Yesus ditangkap, dimasukkan di tempat yang sudah ditetapkan, kandang singa. Mereka dimakan waktu zaman Kaisar Nero, yang pada itu Paulus dan Petrus menyaksikan bersama dengan Markus. Tetapi iman mereka tidak goyang. Mereka tidak bilang tidak, Tuhan nanti mau menyangkal. Tuhan, kita menyangkal dulu. Singa ini Tuhan, cuma COVID-19 masih lama mau mati. Amin. Tapi singa satu kali dia makan langsung mati. Haleluya. Apakah Tuhan tolong? Tuhan tidak tolong. Waktu mereka dilemparkan di kandang singa, Tuhan tidak tolong. Mereka diterkam. Itu sebabnya Tuhan berbicara, engkau pernah kubuka rahasia surga. Dengan mati apapun engkau, yang penting mati itu kehendakku. Itu berarti dan berharga. Kenapa engkau malu? Iya kan? Tidak diratap, tidak dikubur, tapi jadi makanan singa. Tahun 60 Masehi, zaman Kaisar Nero, orang Kristen ditangkap dan dibunuh dan dimakankan kepada singa. Masih dimakamkan kalau ini, ya kan? Itu sebabnya saya mau sampaikan, siapakah Yesus? Yesus bukan cuma Mesias di bumi. Kalau engkau berkata Yesus adalah Mesias di bumi dan di surga, Dia berkuasa untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Dia juga berkuasa untuk memasukkan kita dalam kerajaan surga. Dia berkuasa untuk hidup kita. Mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Jangan satu cerita, seorang bapak beli motor baru, NMAX, dan dia lagi bersih-bersih, dan dia ingin pamerkan, dengan tujuan pamerkan. Jadi dia sampaikan kepada anak gadis, dia bilang, papa mau pergi sholat, pergi ibadah di masjid. Dia bilang, ibadah so tutup, masjid so tutup. Dengar pemerintah, corona itu bahaya pak. Dia bilang begini, mati dan hidup di tangan Tuhan. Dia anak bilang, awas ular. Itu bapak balumba. Dia bilang, sedangkan pawang kalau ular teto mati, noktorang mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Dia anak bilang, lihat, ini orang seperti ini, orang Kristen akhir zaman yang jadi lemah. Kalau seandainya, kemarin saya di kampung, saya lagi share dengan orang, ada orang-orang yang setia beribadah bilang begini bagi kita, Nas, kalau orangnya nak beribadah, waktu ibadah di rumah senang sekali, tapi kalau sama dengan torang kasiang, so kering. Bagaimana torang? Bangun, bikin pergerakan,
supaya firman Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin. Saya bilang backing pergerakan, orang dilarang dah. Yang dilarang itu bandara, pelabuhan, itu yang harus ditutup. Jalan darat dan jalan udara dan jalan laut, bukan gereja yang harus ditutup. Amin. Gereja tidak perlu ditutup, yang harus ditutup adalah akses itu yang harus ditutup. Haleluya. Saya bilang sama mereka, kita backing pergerakan, backing penerobosan supaya firman digenapi. Dorang mau tangkap atau dorang mau penjara, jangankan ditangkap, dimasukkan dalam gua singa, itu kita siap. Asalkan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita ini cuma alat Tuhan. Kita ini cuma bejana yang dibuat Tuhan. Kita ini cuma kursi, cuma ini speaker yang ada di surga. Yang Tuhan mau buang, mau lepaskan, mau kasih di mana, mau buang di got, mau kasih anyor, mau kasih pasinga, itu terserah Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan sayang diri seperti Petrus ketika dia bilang, aku akan ditangkap dan diserahkan kepada pemuka-pemuka agama. Mereka akan membunuh dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Petrus bilang, jangan Tuhan, jangan. Alkitab bilang apa ayat yang ke-33? Orang-orang seperti itu apa Alkitab bilang? Bahwa ayat 34, ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Yesus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Orang-orang yang mengatakan COVID-19 itu besar, kekuatannya adalah iblis. Yesus lebih besar kuasanya. Amin. Dengan mati cara apapun tidak jadi masalah buat kita, karena kita bukan ada di bumi. Lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Ini yang paling keliru, yang orang jadi keliru dan hilang akal karena mereka tidak jelas hidup mereka. Filipi 3 ayat 20, Alkitab berkata seperti ini, bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita bukan menantikan Yesus di bumi. Di bumi ini penuh dengan penderitaan, di bumi penuh dengan sengsara, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kejahatan. Di bumi kita cuma menjadi terang, bukan kita menanti Tuhan, tetapi kita akan menanti Tuhan di bumi yang baru, langit yang baru, atau Yerusalem yang sudah Tuhan siapkan sebelum manusia jatuh, ketika manusia jatuh dalam dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah buat Taman Eden yang baru. Tuhan telah buat Yerusalem yang baru. Tuhan telah buat langit dan bumi yang baru. Tapi bukan kita kerja di sana, bukan kita kawin dan mengawinkan di sana, bukan kita beraktivitas lagi secara lahiriah, tetapi tugas kita hanya menanti Tuhan, atau kata lain memuji dan menyembah Engkau Allah. Lihat sebenarnya saudara, seperti kita ada di bumi, menanti Tuhan lewat pujian penyembahan. Demikian juga kita di sana, tinggal menyembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tidak ada satu orang bilang, oh, ada satu hamba Tuhan bilang, ada satu pendeta bilang, oh, di surga kita masih bisa kawin, kita masih bisa kerja. Ada perkawinan di surga, itu dari setan. Tidak ada perkawinan lagi di surga. Markus berapa itu? Ketika jadi pertanyaan orang-orang Saduki, dan mereka berkata, Yesus, ada seorang perempuan dan kawin dengan seorang pria yang tua, 7 kakak adiknya, dan perempuan itu meninggal. Laki-laki semua itu meninggal. Semua laki-laki dikawinkan oleh perempuan itu. Dan waktu masa kebangkitan, siapakah yang menjadi suami dari laki-laki itu? Dari perempuan itu? Kata Yesus kepada mereka, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Yesus tidak jawab pertanyaan orang-orang Saduki. Orang-orang yang seperti itu bilang ada perkawinan di surga. Itu sesat. Itu dari setan, bukan dari Tuhan. Mereka tidak tahu Yesus itu adalah Mesias yang ada di surga, bukan cuma di bumi. Kalau kita cuma ada di bumi, kita sayang diri, kunci itu rumah di bumi. Haleluya. Itali sekarang kewalahan 17.000 paling level paling atas. Spanyol yang kedua kematian tertinggi, angka kematian manusia yang tertinggi di dunia 14.000 koma. Amerika adalah yang ketiga, peringkat ketiga kematian. Dan saya akan percaya karena Amerika di sana paling banyak orang Kristen so tidak baca Alkitab kalau ibadah. Mereka khotbah sok orang pakai perumpamaan, tidak lagi baca Alkitab.
dan akan bertambah lebih daripada Spanyol dan Italia. Karena saya nonton baru-baru, satu hari 730 lebih orang meninggal dalam satu hari. Kali 3 bulan, 1 bulan 30 hari, berapa juta mereka mati setiap bulan. Lihat, itu saja, itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Tapi itu Alkitab bilang, baru permulaan penderitaan. Jangan gelisah hatimu. Haleluya. Jangan gelisah hatimu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Orang berkata Yesus itu cuma utusan, sebagai Yohanes Pembaptis, Elia atau para nabi yang lain. Ada begitu banyak orang-orang yang keluar dari agama, keluar dari jadi hamba Tuhan, keluar untuk memfitnah Yesus. Mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus cuma Tuhan kepada orang Israel menurut instan moko ginta. Pendeta yang tinggalkan Yesus berkoar di media sosial, di YouTube, dan dengan kebanggaan tanang dada dia bilang Yesus cuma Tuhannya orang Israel. Ini pemahaman yang salah. Alkitab berkata, ada berapa ratus ayat berkata Yesus bukan cuma diutus kepada orang Israel juga, tetapi dia Tuhan untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Itu sebabnya jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa kata dunia. Di dunia boleh berkata Yesus cuma nabi, Yesus cuma rasul, Yesus cuma guru, tetapi kita harus tahu dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan itu bukan cuma karena dengan perkataan. Roma bilang kerajaan surga bukan cuma bicara tentang perkataan, tetapi dengan kuasa. Kalau kita cuma dengan perkataan mengatakan Yesus itu bukan cuma Tuhan, maka ketika lihat terjadi seperti ini, kegoncangan terjadi. Saudara lihat, orang di pasar itu bukan dari satu suku, bukan cuma dari satu tempat, bukan cuma dari satu kelurahan. Kalau engkau pergi ke pasar Kohonilia, itu pasar itu dari jam 6 sampai jam 3 orang begini. Masa gerejanya tidak ada? Ini keliru. Ini setan punya membuat itu. Kita berdoa kepada pemerintah supaya diberikan hikmat, pengertian, pemahaman. Jadi alasan, di pasar kan orang boleh mau cari makan. Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataan firman Allah. Amin. Kalau kita jadi seperti yang ada di Samaria, mereka dikepung oleh tentara Aram. Sekepala keledai berharga 80 sikal. Kata lain, tidak ada makanan lagi di Samaria. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada 2 perempuan ibu rumah tangga. Mereka berbicara, berdialog satu sama lain. Yang perempuan ibu rumah tangga yang A bilang kepada yang B, "Hey B, kalau boleh terang makan terang pe anak. Ini hari kita orang makan karena pe anak. Besok kita pe anak terang makan." Lihat, berbicara tentang soalnya ada makanan. Soalnya tidak ada apa-apa. Soalnya tidak ada apa-apa di kota Samaria. Itu tetap perempuan 2 ini bilang, "Mari orang makan ngana pe anak dulu." Yang B kasih DP anak kepada yang A. Yang A makan sama-sama itu anak. Pada besok hari dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Pada besok hari, saudara lihat, pada besok hari ini B ini mau bilang kepada A, mana anak pe anak orang mau makan?" Tuh A bilang begini, "Nyanda, dia so simpang." Akhirnya kedua perempuan ini menghadap kepada raja. Lihat, terjadi peristiwa kelaparan yang luar biasa. Ada nabi Tuhan di sana, ada orang-orang yang cinta Tuhan. Alkitab bilang Elisa bersama para tua-tua Israel ada di dalam suatu tempat. Tetapi saya mau sampaikan, di dalam kesulitan sekalipun Tuhan sanggup memelihara umat-umat Tuhan dengan cara Tuhan. Pada zaman Ahab juga pernah terjadi kelaparan yang dahsyat. Hanya orang yang beribadah, yang mengikuti aturan pemerintah, yang dipelihara oleh pemerintah, yang tidak bahkan mau dibunuh. Semua nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel. Mereka melarikan diri, mereka merasakan kelaparan. Tetapi ada orang-orang yang digerakkan dalam kepemerintahan. Tuhan sanggup memelihara umat Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kita di dalam sesulit apapun. Sampai Elia dipelihara oleh burung gagak. Amin. Haleluya. Apakah jawaban mereka? Yang mau saya sampaikan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan cuma berkata Yesus itu cuma Mesias sembarangan saja.
Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa semua manusia ini. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berkata kepada Petrus dan teman-temannya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus dengan berani berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Petrus cuma bilang Mesias, anak Allah yang hidup, bukan karena dia berkuasa di surga, tapi cuma di bumi. Karena waktu Yesus bilang dia akan dibunuh, dia akan diserahkan dan dibunuh dan mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit. Petrus bilang, Yesus jangan. Dia jadi penasehat. Dia jadi penasehat Tuhan. Petrus jadi penasehat Tuhan yang salah. Haleluya. Banyak nabi-nabi Tuhan seperti itu, jadi penasehat Tuhan. Haleluya. Karena memikirkan di bumi. Saya cuma berdoa begini sama Tuhan. Lewat doa. Tadi pagi juga saya doa. Tuhan, jika Engkau masih mengizinkan kami, biar Engkau lakukan perkara yang dahsyat. Lindungilah umat-umat-Mu dari keadaan yang sementara terjadi. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan kepada saya, ingat, aku lebih besar. Ini belum seberapa. Ini baru awal penderitaan, di mana awal pemulihan gereja. Lihat, keluarga sekarang berkumpul. Tuhan utus dari Jepang, namanya tsunami. Nyana mau bertobat orang. Sama dengan ibu gembala pe saudara, dengar. Ngoni kira tuh COVID-19, ngoni pe mama dan papa, ngoni pe omak dan opa, so boleh bertobat jongoni. Iya toh, kurang ini lagi tuh modal. Toh, dorang pe bahasa sana. Lihat dari Jakarta dia live kemari untuk beritahu kan. Haleluya. Karena lihat, Tuhan utus dari Jepang.